Gejolak nilai tukar rupiah yang salah satunya dipicu oleh defisit perdagangan yang mendera Indonesia, rupanya tidak selalu berdampak negatif. Krisis ini mampu memaksa pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel untuk mengurangi beban impor bahan bakar minyak. Jika selama ini biofuel hanya menggunakan 7,5% campuran bahan nabati, maka untuk menekan konsumsi BBM, pemerintah meningkatkan campuran menjadi 10%, bahkan menargetkan 20% bagi bioetanol dan 25% bagi biodiesel di tahun 2025 mendatang. Konsumsi BBM dalam negeri yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan harus segera diselesaikan, terutama karena kapasitas lifting minyak yang terus menurun. Pemerintah harus menyiapkan energi alternatif dari dalam negeri untuk menekan ketergantungan terhadap impor BBM. Sebagai penghasil sawit terbesar dunia, para pelaku industri agro ini tentu hanya tinggal menunggu kesiapan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam BBM. Menyiapkan sawit sebagai sumber energi terbarukan, sama saja dengan menyiapkan Indonesia untuk menjadi pemain utama sumber energi masa depan dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenge. Saya ingin ke Pak Hermanto Siregar. Pak, Anda sebagai pengamat tentunya melihat juga apa yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan saat ini untuk melakukan kewajiban meningkatkan penggunaan biofuel. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, katakanlah negara-negara tetangga, itu seperti apa? Apakah memang yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat atau masih ada hal-hal yang harus diperjelas lagi? Bagaimana? Iya, jadi pada dasarnya memang harus dilakukan tuh diversifikasi sumber energinya, Pak. Yeah. Di nomor satu tadi tentu mensubstitusi impor BBM kita yang amat sangat besar menguras devisa itu. Nomor dua baru sumber-sumbernya memang diusahakan yang lebih ramah kepada lingkungan. Itulah BBN atau bahan bakar nabati itu. Yeah. Cuman satu hal yang barangkali juga perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa BBM itu hendaknya juga tidak bertumpu pada satu komoditi saja. Ya, jadi katakanlah, oke, sawit memang menjadi andalan. Tapi ada nggak kira-kira yang efisiensinya lebih baik ya, at least sama dengan sawit itu, gitu ya. Dan juga dia bukan harus juga suatu komoditi pertanian. Ambil contoh misalnya geothermal. Kita punya banyak sekali potensi geothermal. Sekarang Sinabung juga lagi meletus ya. Kalau itu dikonversi menjadi energi udah berapa besar ya, Merapi dan sebagainya. Angin juga, air juga gitu. Jadi ini semua simultan hendaknya gitu, Pak Leo. Kalau begitu bagaimana ini Pak Susilo? Itu yang dikatakan Pak Hermanto itu 200% benar. 100% aja. Soalnya pemerintah sekarang itu sedang lagi geber untuk urusan energi baru dan terbarukan. Masalah geothermal kita akan geber ya, karena sekarang itu baru dibangkitkan kira-kira 1.300 megawatt. Tahun 2020 itu kita harus mencapai 6.000. 6.000 kilo megawatt. Itu di di beberapa proyek termasuk Patuha, termasuk Ijen, termasuk Raja Basa juga, kemudian Sorik Merapi dan sebagainya. Pokoknya kita punya target tahun 2020 itu paling tidak ada 6.000 megawatt yang target keseluruhan. Kemudian dari angin, jelas angin itu kita sedang membangun 50 megawatt gede itu di daerah Bantul. Makanya Pak Sultan Hamengkubuwono datang ke kantor Pak Menteri untuk supaya kita minta perizinannya jangan dipersulit ya kan. Kemudian daerah-daerah kita seluruh Indonesia sudah diidentify daerah-daerah mana yang cocok untuk angin. Untuk solar, matahari juga kita sudah punya pilot yang di Bali, di Karangasem, di Bedugo, segala macam. Itu semua kita, dan kita sudah mengundang seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Bagi beliau-beliau yang masih mempunyai PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel kecil-kecil itu secepatnya lapor ke kita. Kita udah instruksikan PLN untuk juga mengganti dengan solar, dengan mikrohidro, mini mikro dan sebagainya. Di samping itu kita tentunya juga yang pembangkit listrik yang dengan tenaga air yang gede-gede itu juga kita bangkitkan. Jadi betul Pak Hermanto, oleh karena itu panas bumi jelas, kemudian yang lain-lain termasuk yang kita geber sekarang itu untuk biomasa, kemudian juga pembangkit listrik sampah, kemudian cangkang-cangkang
dari kelapa sawit dan sebagainya itu kita manfaatkan itu juga. Sesuatu yang menggembirakan Pak Susilo, karena kalau kita melihat kan berarti pemerintah benar-benar memikirkan diversifikasi energi. Tapi kalau kembali ke biofuel tadi, kewajiban untuk sampai ke 20% di tahun 2025 itu apakah ada tahapan-tahapan bagaimana mencapainya itu? Barangnya dapat dari mana, sudah ada apa tidak, itu ini bagaimana, nomor Pak? 1 yang tadi Pak Leo. Nomor 1 sekarang yang terpasang saja sekarang itu 5,4 ya Pak Paul, 5,6 juta kiloliter biodiesel, ya kan? Itu sudah dipasang, sudah pabriknya sudah ada. Itu sama dengan 100.000 barel minyak. Dan itu sudah dijual Sudah Pertamina? Sudah. Pertamina sekarang lagi mentenderkan untuk kira-kira 3,9 sampai 4 juta. Kan langsung ini. Itu sudah memenuhi semua kebutuhan? Sudah, untuk tahun-tahun ini, tahun depan itu sudah, ya kan? Tahun depan lagi, beliau juga akan bisa nambah, ya kan? Nambahnya itu pabrik bisa ditambah, silahkan berapa saja. Kemudian dari segi CPO-nya, saya dengar dari Pak Joko dan kawan-kawan, cukup, ya kan? Jadi tinggal nomor 1 willingness untuk membangun lagi, karena jaminan pasar udah jelas. Tahun depan itu kita kalau tidak ada biodiesel, kita harus import kira-kira 560 sampai 600.000 barel minyak per hari. Produk loh, BBM loh, bukan minyak mentah lagi. Produk jadi, ya. Seandainya sekarang kita cuma 400, kalau yang tambahannya itu kenaikan akibat kegiatan pertumbuhan ekonomi plus pertumbuhan penduduk itu kita ganti saja dengan biodiesel, wah udah. Pak Joko siap untuk mengisi kebutuhan ini, Pak Joko? Ya, sekali lagi kalau hanya melihat dari angka-angka volume tentu itu sih even masih surplus juga. Jadi hanya sekali lagi bahwa yang harus kita pastikan adalah bahwa program ini benar-benar memberikan insentif kepada pelaku, ya, baik pelaku biodiesel dan juga pelaku CPO. Karena gini, tadi Pak Susilo nyebut Brasil, ya. Saya itu membaca report Brasil menarik. Jadi Brasil itu memulai program biofuel, ya. Ternyata sejak tahun 31. 1931. Iya, jatuh bangun. Dan itu on off biasa, karena memang di sana kan feedstocknya kan gula. Tebu, jadi saya pelajarin ketika memang harga gula turun, jalan. Begitu harga gula naik, stop. Ya. Jadi, dan kuncinya adalah pertama, ini menarik. Jadi ini saya baca. Jadi di sana ada intervensi fiskal. Misalnya gini, di sana namanya Credit Guarantees and Low Interest Loan, ya kan? Favorable ethanol prices. Kalau di sini kan methanol prices. Tax break for manufacturer. Jadi ada instrumen-instrumen fiskal maupun non fiskal yang harus disediakan pemerintah. Di Indonesia belum ada, Pak Joko? Sehingga ini memberikan insentif. Di Indonesia belum ada. Saya tidak tahu, Pak Paulus yang bisa. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita hanya memasang 25%, tapi kemudian tidak disertai dengan instrumen-instrumen apalagi yang kemudian mendorong insentif. Karena, dan menariknya juga Brasil itu, ini saya punya reportnya, jadi pada tahun 2000 ketika mereka mencapai puncaknya biofuel itu, kuncinya adalah dia ada flexible fuel vehicles. Apa artinya itu, Pak? Artinya mobil yang bisa fleksibel pakai bioetanol atau pakai gasolin. Semacam mobil hibrid begitu, ya? Iya, jadi dia bisa milih gitu. Nah, ini adalah transformasi industri otomotif. Ini mesti harus di-consider juga, karena tadi juga disinggung, saya bicara dengan teman-teman otomotif, katanya prinsipal Jepang itu dia waris 10%. Karena kalau di atas 10% itu mesti harus ada penyesuaian spare part tertentu. Nah, jadi ini kan juga menjadi roadmap. Jadi roadmapnya harus di perindustrian juga. Nah, Brasil kembali juga pada tahun 2010 ketika krisis, harga gula naik, itu ya di shutdown. Dia lebih memilih impor etanol lagi. Jadi ini juga Indonesia juga begitu. Kalau misalnya harga biodiesel lebih murah dari
solar, bagus. Kalau tadi ramalan Pak Susilo benar, ya berarti program ini bagus kan. Kita bisa menggunakan biodiesel yang lebih murah dari solar. Tetapi kalau misalnya harga sawit tinggi, dan ini terjadi juga, bisa terjadi karena sebenarnya kalau kita lihat demand itu tinggi, global itu demandnya tinggi. Kalau misalnya sawitnya harganya mahal, di atas 1.000, kemudian biodiesel lebih mahal dari sawit, dari solar, ya pilihannya kan tadi, satu, pemerintah ya kasih subsidi. Kalau nggak mau kasih subsidi, ya sudah beli solar saja lebih murah. Toh sawitnya akan menghasilkan devisa. 200 triliun, 20 miliar dolar. Jadi ini kan masalah mengelola keuangan. Kalau kita adalah ingin mengelola neraca yang defisit, ya mesti hitung-hitungan aja mana yang untung, mana yang rugi. Sebelum Pak Susilo menjawab, saya ingin ke Pak Paulus, itu insentif, disinsentif sudah cukup atau tidak Pak untuk merangsang pertumbuhan produsen biofuel ini? Selama ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan yang mendorong adanya industri biofuel di Indonesia. Ada insentif dan lain-lain secara cukup. Tapi seperti dikatakan Pak Joko tadi, bahwa memang subsidi itu tetap, alokasi subsidi itu tetap harus disediakan untuk biofuel. Itu karena apa? Karena memang dana dari sawit ini cukup, dari biaya keluar itu luar biasa besar, dan itu bukan pajak, itu adalah kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal untuk apa? Untuk mendorong industri itu sendiri seharusnya. Jadi tidak ada alasan bahwa itu mengambil dari cerukan yang lain. Kita mengurangi pembangunan, tidak, itu dari kita sendiri sebetulnya. Jadi kalau itu dihapus, aneh sebetulnya. Karena itu sebetulnya dari sawit sendiri untuk mendorong industri sawit itu sendiri. Dan itu tujuan dari fiskal. Yang kedua, jika memang nanti ada keinginan untuk dipatok harganya, meskipun kami lebih senang dengan HPI, itu normal price. Tapi kalau mau dikatakan dalam tanda kutip intervensi, itu baik. Apakah pemerintah bisa? Bisa. Namun tadi harus terintegratif. Untuk itu perlu kita duduk bersama. Tidak bisa keputusan itu diambil hanya hilirnya saja atau sepotong-sepotong, tidak. Tapi harus ada waktu cukup jeda, di mana kita duduk dari semua pelaku kepentingan ini, dan juga dari faktor ekonomi, dari segala macam, untuk tadi membuat aturan bersama yang disepakati. Pak Susilo akan menjawab, tapi harus setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.